Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat yang ke-34. PowerPoint-nya boleh ditayangkan saja. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya rindu kita bacakan ayat ini secara bersama-sama. Tidak banyak. Ya, Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan ke dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak perlu dijawab kepada kita semua pagi hari ini. Siapa di sini yang tidak pernah gagal sama sekali? Halo? Siapa di sini yang selalu berhasil dalam hidupnya? Siapa di sini yang tidak pernah mengalami yang namanya jalan buntu, tidak mengalami yang namanya penghalang, ataupun mungkin kemalangan di dalam hidupnya? Kita semua tentu pernah mengalami kegagalan, amin. Bapak Ibu, saya kuliah, orang biasanya kuliah 4 tahun, ya. Saya 7 tahun Bapak Ibu, ya. Jadi puas kuliahnya, ya. Saya pernah usaha ternak lele, ya. Ikut orang, wah katanya ternak lele itu menguntungkan waktu tinggal di Bandung. Lalu saya sewa sawah orang, lahan orang, saya bikin kolam sekaligus 3 kolam Bapak Ibu, jadi kolamnya dari terpal. Lalu satu kolamnya saya tabur 7.000 ekor ikan lele jumbo itu. Saya pikir wah kalau 7.000 ya 1 kilonya itu sekitar 15.000 dikali sudah Ibu Bapak Ibu. Jadi dalam hati saya wah ini pasti saya kaya ini, saya dapat uang nih. Jadi dengan semangat saya bikin kolam. Lalu mulai saya tabur. Jadi kalau ada 3 kolam 7.000 kali 3 Bapak Ibu. Ya. Lalu kasih makan, semangat, cari pegawai yang kerja. Saya tidak sadar ternyata lele itu kanibal. Ya, jadi kalau telat dikasih makan dia akan makan yang lain gitu. Jadi dalam satu kolam itu bisa saja 3 atau 4 ekor yang besar sekali karena dia memakan teman-temannya yang lain kalau telat dikasih makan. Jadi ternyata ribet juga ya. Setiap 2 bulan harus dipisah, yang ukuran segini harus dipisah lagi dan begitu. Kemudian ikan lele ini Bapak Ibu harus dijual 1 kilonya itu kurang lebih 8 ekor. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau enggak harganya sudah tidak ada lagi. Sudah waktunya panen, sekarang bingung mau jual kemana. Siapa yang mau beli? Tidak mungkin saya berdiri di pasar lalu teriak, ikan lele, ikan lele. Ya tidak bisa, harus saya jual ke pedagang-pedagang.
Dan ternyata saya baru tahu, oh ternyata harus ada kenalan dulu ke pengecernya, harus ada yang datang tengkulak untuk beli dan sebagainya. Di saat itulah saya mulai melihat kegagalan terjadi, Bapak Ibu. Ya. Dan akhirnya lele mulai tidak terurus. Kemudian saya bingung, ya sudahlah, saya bikin kolam pemancingan saja, jadi masyarakat datang pancing aja. Ya, 1 kilo jual ya 8.000, 5.000 nggak apa-apa lah, sudah kasih saja lah. Ya. Lalu saya pernah bikin restoran juga, sama juga. Ya, restoran baru jalan 3 bulan, COVID datang. Ya, COVID datang benar-benar, Bandung itu puncaknya Bapak Ibu. Setiap hari kita dengar sirine, yiu, yiu, yiu. Ya, lalu saya paksa buka, kursi-kursi saya taruh depan restoran, datang Pol PP, angkut kursinya. Ya, lalu saya mulai melihat, wah ini kegagalan lagi. Bapak Ibu, saya sempat drop, ya. Bahkan mertua saya sempat menguatkan saya. Lalu saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau ada di sana. Dan saya mulai tahu bahwa ini bukan jalan Tuhan. Tuhan bilang kamu harus fokus melayani anakku. Ya, memang kegagalan itu mahal sekali. Ya. Saya ingat sekali cerita tentang Thomas Alva Edison, Bapak Ibu pernah baca kisahnya. Dia gagal ribuan kali. Lalu dia ditanya, dia dikatakan orang, wah kamu ini orang yang gagal, sudah ribuan kali kamu gagal. Dibilang tidak, saya tidak gagal. 1000 kali saya gagal dan akhirnya saya menemukan cara untuk berhasil, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada kegagalan, tidak ada yang namanya keberhasilan. Jadi harus gagal dulu. Ya. Makanya saya bilang tadi saya tanya, adakah di sini yang tidak pernah gagal? Bapak Ibu, dengan gagallah kita tahu bahwa jalan ini salah, lalu kita mencari jalan yang lain dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya. Jadi ceritanya Thomas Alva Edison itu waktu masih sekolah, masih kecil. Lalu kepala sekolahnya panggil orang tuanya, panggil mamanya. Ibu, tolong ke sekolah dulu. Kenapa? Ini anak ibu ini terlalu bodoh. Guru-guru sudah tidak sanggup lagi mengajar dia. Ibu bawa pulang saja, ibu ajar sendiri di rumah. Waktu mendengar ini sang ibu sangat sedih. Tapi dia bilang tidak apa-apa. Saya bawa pulang anak ini, saya akan ajar dia di rumah. Lalu membawa surat kasih keluar, lalu Thomas Alva Edison dibawa pulang ke rumah dengan sepucuk surat itu. Lalu sampai di rumah Thomas tanya, Ibu tadi di sekolah, kepala sekolah bikin surat apa? Dibilang enggak, ini suratnya bilang begini nak, kamu ini terlalu pintar di sekolah, kamu ini terlalu jenius. Sudah tidak ada lagi guru yang sanggup mengajar engkau. Karena mereka tidak bisa mengimbangi pemikiran kamu. Lalu waktu berjalan begitu lamanya, Thomas sudah berhasil, Thomas sudah besar, dia sudah menjadi orang yang sukses. Lalu Bapak Ibu dia lagi beres-beres gudang di rumahnya yang sudah tua. Lalu akhirnya dia menemukan sepucuk surat yang diberikan oleh kepala sekolah kepada ibunya itu. Dan dia kaget ketika dia membaca surat itu. Dan ternyata benar surat itu menuliskan bahwa ibu anakmu sangat bodoh. Bawa pulang saja ajar sendiri, Bapak Ibu. Kebayang kalau Thomas yang baca surat itu pada saat itu, pasti dia akan menjadi orang yang benar-benar gagal. Dan hari ini kita tinggal dalam kegelapan, karena tidak ada menemukan lampu untuk menerangi kita. Bapak Ibu, dari sini kita belajar bahwa kita adalah orang-orang yang mampu bangkit dari kegagalan. Amin. Seorang perempuan dikatakan 12 tahun lamanya. Ya. Ayat yang next saja, di situ dikatakan dia sudah mengobati kemana-mana. Bahkan semua yang dia punya sudah dia habiskan segalanya untuk berobat. Tapi tidak berhasil. Ya. Tidak ada alasan untuk dia terus percaya. 12 tahun Bapak Ibu, dia sakit. Ya. Kalau orang yang jalan kemudian bungkuk, aduh kalau kita lihat saja itu sangat sengsara sekali. Sangat kasihan sekali. Ya. Tapi ayat yang ke berapa di situ dikatakan? Ya. Dia sudah mendengar, ayat 27.
dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi poin yang pertama, bagaimana dia menjadi orang yang bangkit dari kegagalan. Poin yang pertama kita mau belajar bahwa dia percaya kepada firman Allah. Ayat yang ke-27 di situ dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia percaya kepada firman Allah yang diberitakan oleh orang-orang. Orang cerita dari sini ke sana. Karena Yesus dalam perjalanannya, dia menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Lalu semua orang mulai cerita tentang Yesus. Saya percaya bahwa lingkungan di mana kita tinggal, atau orang-orang yang di sekitar kita, pernahkah kita memberitakan tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka ketika mereka ada dalam keadaan sakit. Saya dengar waktu itu di Komsel, cerita dari Madinah, Ibu Dina ya, bahwa ada anak-anak kos yang kerasukan, kemudian mereka bisa doakan. Saya percaya bahwa dengan sebuah peristiwa, dengan sebuah tindakan, bahwa kita memberitakan tentang bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, mereka pasti cerita juga kepada orang lain. Dengan cerita-cerita yang kita lakukan ini, orang lain pasti pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak orang yang butuh, mereka disembuhkan. Bukan saja dari sakit, tetapi dari rasa haus mereka tentang kehidupan. Bagaimana persoalan-persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini. Dan Yesus adalah jawaban dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang mau menceritakan tentang Yesus. Bagaimana perbuatan-perbuatan yang ajaib. Poin yang pertama, rahasia bagaimana dia menjadi orang yang bangkit dari kegagalan. Yang pertama adalah dia percaya kepada firman Allah. Percaya kepada firman Allah sama dengan percaya kepada Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita mau menjadi orang yang sukses, bagaimana kita mau menjadi orang yang bangkit dari kegagalan. Kalau firman saja kita tidak pernah tahu. Firman saja kita tidak pernah baca. Firman saja kita tidak pernah dengar sama sekali, Bapak Ibu. Saya waktu menginvestasikan semua uang yang saya punya pada saat itu, kami kerja mungkin kurang lebih, saya pribadi kerja kurang lebih 12 tahun. Ya. Jadi semua uang yang saya punya, kemudian karena waktu itu sudah menikah, jadi ya masih ada juga uang dari istri saya, tapi uangnya saya pakai semua untuk investasi untuk usaha restoran itu. Bapak Ibu, sewa ruko itu kurang lebih 100 juta 1 tahun. Langsung sewa 2 tahun. Ya. Kemudian renovasi lagi, yaitu hampir 100 juta juga. Jadi hanya baru jalan beberapa bulan, kemudian kami harus menutup restoran itu karena pengeluarannya sudah banyak sekali. Gitu. Jadi saya bilang, ya Tuhan, kalau ini yang harus saya hadapi tidak apa-apa Tuhan. Saya tidak akan kecewa. Saya percaya janji Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Walaupun secara manusia saya terpukul sekali Bapak Ibu. Mau gimana lagi, uang sudah habis semua. Tidak mungkin lagi beli rumah. Belum lagi saya harus punya anak, saya punya bayi lagi. Ya, saya pernah cerita waktu istri saya melahirkan, karena di Bandung itu melahirkan kalau normal tidak bisa pakai BPJS, Bapak Ibu, tidak bisa. Kalau BPJS lahiran di klinik, dibantu sama bidan. Saya bilang, waduh, gawat juga. Saya bilang, udah nggak apa-apa. Dengan iman ke rumah sakit. Dengan iman, tenang, ada mertua maksudnya. Gitu. Waktu selesai mau pulang, mertua tanya, kamu punya uang berapa? Saya dengan lusuh menjawab, Mi, tidak ada uang. Ya, yang ada uang untuk hidup sehari-hari saja. Kemudian mertua, ya sudah, yuk kita bayar ke kasir. Ya, balasan juta harus bayar karena lahirannya normal. Gitu. Jadi itu yang terjadi, tapi sekali lagi saya tetap menguatkan hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya percaya janjimu. Bapak Ibu, dengan kita percaya kepada firman, kita percaya janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kadang ada orang-orang yang
mencari hanya berkat secara jasmani saja. Ya, bagaimana apa yang terjadi waktu di kolam Bethesda, Bapak Ibu? Waktu itu orang-orang yang sakit, yang lumpuh, mereka itu berkumpul di kolam namanya kolam Bethesda. Mereka menanti suatu momen kalau malaikat itu turun di atas air itu, kemudian kalau air itu tergoncang, mereka berlari berlomba-lomba untuk masuk ke air itu. Siapa yang duluan dia sembuh. Tapi ada orang lumpuh yang tidak bisa, karena dia lumpuh dia selalu terlambat untuk masuk kolam itu dan dia tidak mengalami kesembuhan. Lalu Tuhan datang dan Tuhan tanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, Tuhan hanya butuh apa? Respon kita. Halo, kita percaya janji Tuhan. Dan Tuhan hanya butuh satu, respon kita. Ya Tuhan, saya mau sembuh. Ya Tuhan, saya mau berhasil. Ya Tuhan, saya mau. Kadang-kadang cuma butuh respon Tuhan. Tuhan mau merubah pemahaman kita atau konsep kita. Jadi kita jangan kejar hanya jasmani saja. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saya tuh kadang-kadang dimintain tolong doakan orang. Ya, Pak, tolong doakan dulu. Ini ada yang sakit nih, dia sudah sakit. Aduh, sakitnya sudah sangat parah, mungkin bisa meninggal katanya. Waktu kita doakan dia, kita tidak bisa langsung berdoa untuk minta Tuhan sembuhkan dia. Tapi kita harus beritakan firman dulu. Ya, kita harus kasih tahu konsep bahwa kesembuhan yang Tuhan mau itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan-jangan dia sembuh, oke dia sembuh. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ya dia masih balik ke kehidupan yang lama, berdosa lagi, berbuat kedagingan lagi, sama saja. Maksudnya begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu dirubah dulu pemahaman kita melalui firman Tuhan itu, amin. Bangsa Israel itu dibawa keliling-keliling, ya, yang seharusnya menurut peta yang sekarang, mereka bisa sampai hanya dalam beberapa hari sampai ke tanah Kanaan itu. Tapi kenapa Tuhan bawa mereka keliling-keliling 40 tahun lamanya? Karena Tuhan ingin merubah pemahaman atau konsep yang ada dalam pikiran mereka. Bahwa Tuhan ingin bawa mereka ke suatu tanah yang Tuhan janjikan. Tapi Tuhan menjadi satu-satunya Allah di dalam kehidupan mereka. Dan itu ternyata sulit sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dari semua yang keluar dari tanah perbudakan itu, hanya 2 orang yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Semuanya angkatan itu mati di padang gurun Bapak Ibu. Karena apa? Satu, konsep pemahaman mereka tentang Tuhan. Ya, jadi maksudnya begini Bapak Ibu, bolehlah kita mendoakan orang, boleh. Tapi firman Tuhan juga diberitakan. Kasih tahu dia, ya, supaya dia percaya. Kasih tahu dia bahwa supaya dia meyakini, oh maksud Tuhan itu seperti ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi dengan dia percaya kepada Tuhan, dia berakar, dia bertumbuh di dalam Tuhan. Lihat wanita yang sudah tua ini. Dia mendengar berita tentang Tuhan. Di situ timbul rasa percaya di dalam dirinya. Masih ada harapan ternyata. Ya. Tapi sekali lagi, firman Tuhan itu untuk mengajar, menegur, menyatakan kesalahan dan sebagainya. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi mari sekali lagi yang pertama, percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung janji-janji yang luar biasa. Matius 10 ayat 29, bahkan burung pipit saja Tuhan pelihara. Bapak Ibu, kita bukan burung pipit. Kita ciptaannya yang mulia, berharga. Masa dia enggak mau nolong kita? Masa dia enggak mau memelihara kita? Masa dia enggak mau melihat kebutuhan kita? Apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita? Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan itu mencobai kita, dia tahu siapa kita. Bapak Ibu, saya ini guru. Saya mengajar cukup lama, kurang lebih 15 tahun. Di dalam mengajar Bapak Ibu, guru itu kalau mengajar, kalau ujian, dia ujian apa yang sudah dia ajarkan. Sekali lagi, guru itu mengujikan apa yang sudah dia ajarkan. Atau sebaliknya, ajarkanlah apa yang akan kamu ujikan. Itu rahasia guru Bapak Ibu. Jadi guru itu enggak sembarang tiba-tiba ujian. Anak-anak bingung, Pak kapan Bapak ngajar tentang ini? Kak,
kapan Bapak ngomong tentang ini? Kayaknya nggak pernah, ge. Tapi firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan itu kadang menegur kita, kadang membawa kita supaya kita mengetahui ini salah, ini benar, ini baik, ini tidak baik dan sebagainya. Ya, janji Tuhan, Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir, tapi nyatakanlah segalanya di dalam doa dan permohonan. Kalau kita nggak percaya firman Tuhan, ya kita nggak berdoa, iya nggak? Ya, ada orang yang mau hanya bermimpi saja, wih saya mimpi, saya pengen punya ini, tapi berdoa nggak pernah. Wah, kapan? Baru berdoa 1 kali, tidak bisa Bapak Ibu. Berdoa dan berdoa terus. Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa kecewa dan kita bilang, aduh Tuhan, kenapa ya? Kita sudah berdoa, tapi kok Tuhan tidak jawab-jawab juga. Tapi kayaknya Tuhan kayak tidak dengar, Tuhan kayak tidak peduli. Kadang-kadang saya pikir, mungkin bukan Tuhan yang terlambat Bapak Ibu. Mungkin bukan Tuhan tidak peduli, tapi kitanya yang buru-buru, amin. Kitanya yang pengen mendesak Tuhan. Tuhan bilang, beta yang lebih tahu apa yang terbaik buat engkau. Saya selalu bilang kepada istri saya kalau Tuhan kasih saya sekarang mungkin 10 miliar misalnya. Tiba-tiba saya dapat uang jatuh dari langit 10 miliar, jatuh karena kepala saya mati. Maksudnya tiba-tiba saya dapat 10 M, mungkin saya jadi orang yang sombong. Mungkin saya jadi orang yang mungkin saya bisa selingkuh karena punya banyak uang. Saya mungkin jalan-jalan, tidak peduli keluarga dan sebagainya. Karena apa? Saya belum siap secara mental mungkin kalau kasih uang 10 miliar. Tuhan kasihnya pelan-pelan dulu, ya enggak? Tuhan percayakan yang kecil-kecil dulu. Tuhan lihat dia setia enggak? Tuhan lihat dia bisa dipercaya enggak? Tuhan lihat dia kelola dengan baik enggak? Dia ngatur dengan baik enggak? Jangan sampai begitu saya kasih yang besar, langsung merusak dia. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Ibu. Kadang-kadang dengan kita mengerti firman Tuhan, kita tahu rencana Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Mazmur 27 ayat 1, jangan takut. Tuhan adalah keselamatan dan kota benteng kita. Halo, sekali lagi Bapak Ibu, dengan kita percaya ya firman Tuhan, kita tahu ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang ada dalam Alkitab yang bisa kita baca. Kita hidup bukan dari penjelasan Tuhan, tetapi dari janji dan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Kadang-kadang kita jadi orang yang keras kepala, Tuhan saya mau ini, Tuhan pokoknya saya butuh ini. Tuhan, saya pengen dapat jodoh. Kalau bisa jodoh saya tuh yang kaya, kalau bisa jodoh saya tuh yang tinggi, yang ganteng, yang kira-kira jadi orang yang kalau orang lain lihat tuh senang begitu, ya. Kadang-kadang kau tuh paksa Tuhan begitu ya. Kalau Tuhan beta mau dia, maksudnya beta pengen sekali jadi pacarnya Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih yang baik, yang lain justru apa-apa. Tapi kalau bisa mirip dia lagi Tuhan. Nah gitu. Jadi kotong tetap saja paksa Tuhan. Kotong mendudukkan Tuhan di sebuah kursi lalu kotong mulai Tuhan pokoknya beta mau ini, beta mau ini. Wow. Kotong sudah pernah tahu rencana Tuhan dalam kotong kehidupan. Amin Bapak Ibu. Tapi dengan kita membaca Alkitab, kotong mengerti firman Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita lihat kembali perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia tidak menyerah, ya. Dia sudah berobat ke beberapa dokter dan tidak kunjung sembuh sehingga uangnya sudah habis. Kemungkinan dia sudah mulai menyerah. Namun di saat seperti itu dia mendengar tentang Yesus. Kemudian dia menjadi orang yang bangkit dan punya harapan lagi. Bapak Ibu, kita percaya, amin. Bahwa firman Tuhan, janji Tuhan selalu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang punya harapan, amin. Yang kedua kita lihat ayat yang ke-26, masih yang ke-26 dan 27. Berusaha dengan tekun. Tekun artinya sungguh-sungguh rajin, saya bacakan untuk kita. Tekun artinya sungguh-sungguh rajin dan gigih dalam mengerjakan sesuatu terus menerus dan tidak mudah menyerah
meskipun menghadapi rintangan. Tapi tekun itu biasanya diuji oleh waktu. Ya, ada orang yang mungkin dia setia beribadah, ya, dia melakukannya dengan setia. Tapi kadang-kadang kalau hujan, dia bilang, aduh hujan, saya tidak datang hari ini. Itu belum bisa dikatakan dia tekun, Bapak Ibu. Ya, jadi tekun itu kita bisa nilai bahwa, wih, dia ada uang bemo juga, dia berusaha datang, ya. Walaupun tidak bawa uang kolektif juga tidak apa-apa. Yang penting saya hadir di gereja. Amin. Bapak Ibu. Ya, tekun itu diuji oleh segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Yakobus 1 ayat 12. Ya, orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun akan memperoleh yang namanya mahkota kehidupan. Wow. Ya. Kita bayangkan kalau kita setia, kita tekun, lalu datang waktunya, kita terangkat di awan-awan, kita ada berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan menghadiahkan kepada kita mahkota ketekunan. Wah, setia sekali perbuatanmu. Engkau orang yang sangat tekun, lalu mahkota menjadi hadiah kita. Itu sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita mau menjadi orang-orang yang tekun. Lihat perempuan ini, ya. Tidak ada alasan lagi buat dia untuk tetap punya harapan. Tetapi waktu dia mendengar tentang Tuhan, dia mendengar tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib, lalu dia dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, ya. Bapak Ibu, waktu Petrus, ya, dia sedang berada di pantai, lalu dia sedang membereskan jala-jalanya, ya. Mungkin alat pancing, mungkin pukat. Saya karena tinggal di Pasir Panjang, jadi saya tahu kalau nelayan itu suka parkir lama kapalnya di pantai itu. Kadang-kadang saya tanya, karena saya kenal orang-orangnya, Pak kenapa enggak melaut? Aduh, apa ya, kadang-kadang alasannya lagi banyak kerjaan dulu di darat katanya. Saya bilang, wah sia-sia ya punya kapal bagus, kenapa enggak melaut? Kan dapat ikan lumayan, bisa dijual. Ya. Lalu cerita Petrus sedang membereskan jala-jalanya, mungkin dia sedang lihat perahunya mungkin lagi kurang bagus, dia perbaiki. Lalu datanglah Tuhan, kenapa kalian tidak melaut? Ya, ayo cari ikan. Lalu Petrus bilang, Tuhan, sudah semalam-malaman Tuhan kami sudah keliling-keliling, kami sudah coba jala sana sini tapi tidak dapat satu ekor pun. Lalu Tuhan bilang apa? Pergilah, buanglah jalamu ke sebelah kanan, ya pasti kamu akan dapat. Lalu Petrus bilang, ya oke lah Tuhan, karena Tuhan yang suruh, oke lah, saya akan lakukan. Sekali lagi Petrus bilang apa? Oke lah Tuhan, karena Tuhan yang suruh, ini saya pakai bahasa saya, karena Tuhan yang suruh akan saya lakukan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika pukat itu atau jala itu ditebarkan, ternyata ikannya penuh. Bukan saja penuh, tapi sangat penuh, melimpah. Sehingga waktu ditarik, jala itu hampir sobek. Ya. Lalu dia mulai panggil orang lain untuk bantu. Bapak Ibu, Petrus percaya janji Tuhan. Petrus percaya kalau Tuhan yang suruh. Petrus dengan tekun melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia menjadi orang yang sukses, Bapak Ibu. Akhirnya Petrus dijuluki menjadi seorang penjala manusia. Ya. Kalau ingat cerita Petrus Bapak Ibu, terakhir dia ditangkap di kota Roma. Dia menjadi tokoh atau santo pertama yang akhirnya dia ditangkap di kota Roma. Lalu waktu dia mau dihukum salib, ya, lalu dia bilang saya enggak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Boleh salib saya tapi kepalanya terbalik. Jadi dia dihukum mati dengan disalib tapi kepalanya terbalik. Tapi hari ini kita tahu bahwa dengan Petruslah gereja itu teguh berdiri. Amin. Di atas batu karang ini akan kudirikan rumahku. Ya. Jadi dia menjadi tonggak berdirinya gereja. Itu luar biasa. Petrus menjadi orang yang tekun. Petrus menjadi orang yang setia melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berdoa ya. Berdoa 1-2 kali. Aduh Tuhan kok Tuhan son jawab-jawab juga. Aduh beta pun sakit nih, ya. Saya nih batu ginjal Bapak Ibu, ya. Jadi
Kadang-kadang sakit sekali. Kalau batu ginjal sakit itu kayak apa ya? Kayak orang mau melahirkan tuh mungkin seperti itu. Tapi dia sakit sekali. Apalagi kalau mau keluar, waktu mau keluar itu dia kan tersumbat di saluran kencing. Dari ginjal mau turun ke kandung kemih itu kadang-kadang kalau tersumbat itu pasti pinggangnya sakit. Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, aduh ini sakit sudah lama sekali Tuhan, karmana sih. Ya kadang-kadang mau berpikir untuk menyerah, tapi saya bilang, Tuhan, saya percaya janji Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Berdoa terus, Bapak Ibu. Berdoa, saya pernah masuk rumah sakit di Bandung 2 kali, lalu dioperasi, tidak dioperasi sih, tapi disedot. Jadi dipasangkan selang, dikuras begitu. Jadi saluran kemih saya dikuras selama 1 bulan, dipasang selang di dalam saluran ureter saya itu. Jadi saya pakai selang selama 1 bulan. Jadi itu memperbesar saluran dari ginjal supaya keluar semua. Ya, tapi ternyata dokter bilang tidak akan keluar semua, gitu. Karena orang yang sudah pernah kena batu ginjal pasti akan berisiko terkena lagi, gitu. Karena dulunya saya hidupnya jorok. Kita orang Kupang ini kalau nggak haus kita nggak minum, ya nggak? Ya, kita haus dulu baru minum. Itu salah, Bapak Ibu. 8 gelas itu harus dihabiskan. Minumnya harus teratur. Pagi mungkin 1, lalu 1 jam lagi 2. Pokoknya harus teratur, Bapak Ibu. Dan minum berwarna. Aduh, Kotong tuh selalu lihat yang berwarna tuh, minum terus. Ya, apalagi yang kemasan-kemasan. Waduh, Bapak Ibu, stop. Ya, kurangi, Bapak Ibu. Kalau enggak akan seperti yang saya alami. Benar, saya serius. Dulu hidupnya jorok sekali. Ya, jarang minumnya yang manis berwarna itu merusak ginjal. Jadi dokter bilang stop. Jadi sekarang puji Tuhan, ya, saya minum air putih. Pokoknya kalau sudah mulai sakit, saya beli aqua, saya doping terus, saya minum. Nanti lama-lama dia mengecil dan dia keluar sendiri. Puji Tuhan, saya bilang Tuhan, saya percaya janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kadang-kadang Kotong berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, mungkin suami, aduh kapan berubahnya, kapan bertobat. Istri saya seperti ini, anak-anak saya hidup tidak takut Tuhan. Lalu kita berdoa dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Bapak Ibu tetap tekun berdoa. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan selalu dengar doa kita. Tuhan bilang akan tepat pada waktunya. Rancanganku bukan rancanganmu. Akulah yang tahu mana yang terbaik buat engkau. Akan datang tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita dikejutkan, kok Tuhan, ya seperti lagu tadi, saya enggak pernah berdoa untuk ini, kok Tuhan kasih. Bukan tidak pernah berdoa, tapi Tuhan tahu itu yang lu butuhkan. Amin. Kadang-kadang tepat pada waktunya. Ya, waktu anak kami yang pertama sudah umur 5 tahun. Lalu istri saya bilang, saya juga ngomong, yuk anak kedua yuk. Saya bilang. Lalu istri saya bilang, oke, gitu. Ya, tapi berdoa, Bapak Ibu. Berdoa. Lalu kami berdoa. Dan anehnya Tuhan kasih itu tepat pada waktunya. Lalu ketika kami ketemu dengan orang-orang yang misalnya bergumul, sudah 5 tahun menikah, nggak punya anak. Kadang-kadang Tuhan, saya lihat ke atas Tuhan, kok bisa ya Tuhan? Kami nggak pernah berpuasa, maksudnya sungguh-sungguh, maksudnya berdoa, berlutut, tikam lutut, tiarap untuk minta anak. Enggak. Kami hanya masuk kamar Tuhan, kami rindu punya anak kedua. Kalau bisa Tuhan, ya tahun ini, kalau Tuhan berkehendak. Dan itu dengan mudahnya Tuhan bilang oke gitu, oke. Dan jadi Bapak Ibu, 1 bulan kamu program dan langsung jadi. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan segala sesuatu, Tuhan bilang kita harus tekun. Tekun artinya terus menerus, tidak gampang menyerah ketika ada rintangan, ketika ada halangan. Perempuan ini memiliki daya kuat, daya juang yang sangat tinggi. Dia tekun berdoa, ya. Daya juang itu dalam berdoa, beribadah dan bekerja. Di saat seharusnya dia menyerah, dia justru tetap berusaha mencari cara agar penyakitnya sembuh.
Kita bisa bayangkan kalau orang yang sudah sakit bertahun-tahun, belasan tahun. Mungkin di rumah dibilang sudah biar mati saya sudah. Sudah kayaknya Tuhan panggil beta nih. Sudah kayaknya memang beta pun nasib seperti ini. Lalu mungkin dengan keadaan pemikiran seperti itu, iblis mungkin tambah mengintimidasi dia. Aduh beta dulu banyak dosa kok. Aduh beta mungkin masih punya hal-hal lain yang beta belum selesaikan. Takuju ada tukang doa satu datang, oh lu harus bunuh ayam merah, nanti bawa ke sini, kasih di orang ini. Dan dia mulai ikut, Bapak Ibu. Dalam keputusasaan, dalam keadaan kita mulai berpikir untuk menyerah. Hati-hati, iblis akan pakai caranya. Tetapi dengan kita mengetahui firman Tuhan, lalu kita dengan tekun seperti perempuan ini. Ya, dia jalannya mungkin kalau pendarahan, saya belum pernah lihat kalau orang pendarahan yang parah seperti itu. Tapi dia digambarkan bahwa dia jalannya sudah tertati-tati. Dan dia hanya bisa meraih ujung jubah dari Yesus. Ya. Kalau orang lain mungkin bisa jalan cepat-cepat untuk cegah Tuhan. Tolong doakan saya, tolong. Tapi dia nggak bisa. Dia hanya punya satu harapan dalam pikirannya. Kalau dengan kemampuan, dengan kekuatan terakhir yang saya miliki saat ini, mungkin saya cuma meraba atau menjamah jubahnya saya saja. Saya mengalami kesembuhan. Ini sebuah perjuangan loh Bapak Ibu. Halo, ini sebuah daya juang yang luar biasa. Kalau kita nggak berjuang, kita nggak tekun, kita nggak bekerja keras. Bapak Ibu jangan mimpi kita meraih yang namanya kesuksesan. Kita pasti masih tinggal di dalam keterpurukan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari perempuan ini. Ya, dia menjadi orang yang sangat tekun. Dia menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Dia bersungguh-sungguh. Ya, tidak mengurung diri di kamar, tidak meratapi kesedihan atau tidak terus-menerus ya merasa atau meratapi kehidupannya. Tapi dia mencari informasi yang berkaitan dengan cara untuk mengalami yang namanya kesembuhan. Ini juga sebuah perjuangan Bapak Ibu. Dan di tengah kerumunan itu pun dia tidak menyerah. Tapi dia terus berusaha untuk mendekati Yesus. Inilah sebuah ketekunan. Halo, sudahkah kita melakukannya dengan tekun di dalam kehidupan kita? Saya waktu kuliah sudah 6 tahun. Saya sudah mulai berpikir Bapak Ibu untuk menyerah. Jadi ceritanya ada teman saya orang Kupang juga ajak saya. Pak Kris, saya lihat kok nggak kuliah lagi. Iya, malas nih. Kuliah pendeta tapi ada kata malas. Yuk kerja yuk. Dia bilang kerja apa? Jadi debt collector. Saya bilang debt collector itu apa? Bapak Dance ketawa. Debt collector itu apa? Ayo ikut saja. Jadi dia ajak saya ke sebuah bank perkreditan rakyat, BPR namanya. Dia bilang jadi kolektor itu Bapak Ibu. Dia jelas ke saya, nanti kamu ambil tagihan di kantor, lalu kamu datangi rumah satu-satu, lihat dia belum bayar tagih. Oh begitu ya, gajinya berapa? Gajinya 4 juta. Kalau kamu dapat target bonus lagi 3 juta, wow besar juga. Lalu saya mulai tertarik Bapak Ibu. Saya mulai berpikir, kuliah capek. Lalu saya mulai, oke, jadi. Loh, dapat kerja cuma-cuma, dapat gaji besar. Lalu saya mulai lakukan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga naik motor Bapak Ibu keliling. Dari situlah saya tahu Seluk-Beluk Bandung tuh sampai gang-gang kecil juga. Saya tahu karena saya kerjanya itu. Jadi saya mulai menekuni pekerjaan ini Bapak Ibu jadi debt collector. Ya kadang-kadang saya datang orangnya nyumput ya karena ada utang. Bahkan ada yang ya Bapak Ibu saya ngomong di sini nggak apa-apa. Ada yang menawarkan anak ceweknya gitu kan. Yang datang orang Kupang tinggi besar. Waduh ini karmana sih. Bahkan ada yang baru saya telepon sudah demam di rumahnya, gitu, sudah ketakutan. Karena biasanya kalau tagihan di atas 100 juta kami datang 5 orang, gitu. Orang Kupang semua yang datang nih. Ya. Jadi lalu lama kelamaan ceritanya hampir 1 tahun. Lalu saya lagi duduk-duduk di kantor pagi-pagi, tiba-tiba saya lihat ada mobil parkir, kok mobilnya saya kenal. Ternyata dosen saya Bapak Ibu. Dosen saya yang memang dia lagi pinjam uang dan dia lagi mau bayar tagihan. Begitu dia turun dari mobil dia loh, Pak Kris ngapain di sini kamu? Pak saya kerja di sini. Dia bilang, Dia bilang stop, berhenti.
ayo kuliah lagi. Bapak Ibu, langsung saya bilang, langsung saya berhenti dan saya kuliah lagi. Bapak Ibu. Ini tahun ke-6 ya saya kuliah. Akhirnya saya berhenti ya. Debt collector itu aduh itu pekerjaan yang bahkan Tuhan aja larang. Matius jadi debt collector aja Tuhan suruh bertobat ya. Siapa lagi? Sakeos juga Tuhan suruh bertobat. Nah gitu jadi akhirnya saya bertobat. Bapak Ibu. Tahun ke-7 saya masuk terakhir lagi. Saya selesaikan skripsi saya dan akhirnya saya wisuda. Tuhan bawa saya kembali ke jalan yang benar. Jadi kadang saya berpikir untuk menyerah. Benar Bapak Ibu. Ya, aduh, ya susun skripsi itu gak gampang, susah juga. Ya, kalau yang lain tuh mana ada Kak Vindi di sini. Ya, kalau yang lain Kak Vindi lagi ngajar. Kalau yang lain tuh kan kalau bikin skripsi itu kan sudah ilmunya pasti. Ya, tapi kalau teologi itu ilmunya nggak pasti, harus baca buku, harus ada opini, ada pendapat, harus ada debat. Jadi, wah, ya kadang-kadang bikin skripsinya teologi itu sulit juga, Bapak Ibu. Saya sempat menyerah juga, ya. Tapi dosen saya cari saya, sini kembali lagi, tinggal di asrama lagi, kerja lagi, selesaikan skripsi lagi. Jadi kadang-kadang kalau kotong sonde tekun, jangan harap kotong akan dapat hasil yang bagus. Amin, Bapak Ibu. Mari kita melakukannya dengan setia dan dengan tekun. Yang ketiga, poin yang terakhir. Kita lihat bagaimana perjuangan seorang perempuan yang akhirnya dia bangkit dari sebuah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan memperoleh kesembuhan. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan iman. Ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, sebab katanya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujama saja jubahnya. Tidak muluk-muluk, Bapak Ibu, tidak muluk-muluk. Jadi sekali lagi iman itu tidak muluk-muluk. Ya, bahkan Tuhan menggambarkan iman hanya sebesar biji sesawi. Tadi di awal saya bilang, iman itu hanya berbicara tentang respon. Tuhan datang menjumpai orang yang sudah lumpuh itu dan dia tanya, maukah engkau sembuh? Kadang-kadang kotong bilang, aduh mau sembuh itu sulit. Aduh mau berhasil itu sulit. Aduh mau sukses itu sulit. Padahal Tuhan bilang, dia hanya butuh respon. Maukah engkau percaya? Maukah engkau bertobat? Maukah engkau sembuh? Berarti Tuhan hanya butuh respon loh Bapak Ibu. Hanya respon. Kadang-kadang untuk membuat kita berhasil, kadang-kadang untuk membuat kita sembuh, Tuhan melakukannya semudah membalikan telapak tangannya. Amin. Tapi kotong nih yang kadang-kadang ribet sekali. Aduh kalau sakit nih harus pergi dokter, harus obat ini, harus obat itu. Aduh harus cari ini, cari itu. Aduh kasihan sekali. Padahal Tuhan bilang kita hanya butuh respon. Lu percaya kok sonde. Kalau percaya dengan sungguh-sungguh, lu akan sembuh. Amin Bapak Ibu. Waktu dia bertanya kepada orang yang lumpuh di kolam Bethesda itu. Dia bilang, maukah engkau sembuh? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan orang-orang yang ada di, kan banyak kan orang sakit di situ pada saat itu. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan mereka? Mungkin hanya dengan sekali angkat tangan mereka semua sembuh. Enggak, sekali lagi Tuhan butuh respon. Jadi dia melihat iman daripada perempuan ini. Wow, hanya jamah jubah saja. Bapak Ibu maksudnya begini, coba perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu karena tidak ada gambarannya jadi kita bayangkan. Bapak Ibu tiba-tiba ada orang sakit yang dia mencoba menyembuhkan meraba jubah dari Tuhan itu. Lalu Tuhan bilang, aduh ada sesuatu yang keluar dari diri saya. Berarti ada sebuah atensi, ada sebuah perhatian, amin. Waktu perempuan ini beriman, Tuhan tahu enggak? Tuhan sudah tahu, Bapak Ibu. Tuhan tahu bahwa akan ada terjadi sesuatu, yaitu sebuah aliran kekuatan yang keluar dari tubuhnya kepada perempuan ini. Berarti ada sebuah perhatian yang sudah Tuhan berikan sebelumnya. Saya ingat sebuah cerita, Bapak Ibu. Ada seorang ibu yang berdoa sekian tahun karena anaknya lumpuh. Anaknya sudah tidak ada harapan lagi, sudah coba ke dokter ini, ya. Dan kemudian anak ini hanya di rumah saja dirawat karena dia punya penyakit aneh. Dan hanya bisa disembuhkan oleh seorang dokter. Saya lupa nama dokter ini di sebuah buku dikatakan. Nah ceritanya dokter ini,
Bapak Ibu. Dia harus menghadiri sebuah konferensi yang ada di Amerika. Dan kemudian pada saat itu sedang terjadi badai salju yang luar biasa. Dan dokter ini harus naik pesawat, tapi karena ada badai salju, dokter ini tidak bisa, penerbangannya di cancel semua. Dan dia harus jalan darat, naik kendaraan. Lalu dokter bilang, karena perjalanan misalnya Kupang Soai 3 jam kira-kira jaraknya. Lalu orang bilang, sudah karena tidak ada penerbangan, Bapak sewa mobil saja, nanti Bapak berkendara sendiri. Kemudian Bapak mungkin 3-4 jam Bapak bisa sampai di sana. Lalu dia sewa mobil dan dia mulai jalan darat. Tapi karena badai salju yang besar sekali kemudian di perjalanan, dia terhalang dan mobilnya tergelincir Bapak Ibu. Dan kemudian masuk ke pekarangan rumah orang ini dan karena dia nggak bisa tinggal di mobil, bisa mati kedinginan. Dokter ini mulai cari rumah yang bisa dia untuk tinggal sementara, untuk berlindung dari badai. Dia ketuk pintu dan kemudian dia masuk ke rumah ini dan ibu ini bilang, silahkan masuk Pak. Ini ada sup panas, saya bikin untuk Bapak, kemudian Bapak bisa mengangkatkan tubuh. Lalu dia lihat di tempat tidur ada seorang anak yang terbaring, Bapak Ibu. Lalu dia tanya, ini anak kenapa? Ini anak sakit. Sudah hampir 10 tahun lebih dia sakit. Dan saya sudah coba berobat kemana-mana dan hanya ada satu dokter. Dia sebut nama dokter itu yang bisa menyembuhkan anak ini. Bapak Ibu tahu ternyata dokter itu yang ada berdiri di depan anak itu. Cara Tuhan yang ajaib. Tuhan buat, bukan ya saya gak bilang Tuhan buat badai. Tapi ketika badai itu terjadi dan dokter itu harus kesasar karena badai itu dan masuk ke dalam rumah anak itu. Semua terjadi karena ketekunan doa seorang ibu. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa waktu itu ibu itu berdoa dan ibu itu tidak menyangka. Bukan dengan uang yang dia punya anak itu bisa sembuh dan sebagainya. Bapak Ibu, karena dia sudah melayani dokter ini dengan baik. Kasih sup yang hangat, kasih tinggal. Dan dokter bilang bawa ke rumah sakit saya akan operasi gratis. Bapak Ibu, cara Tuhan itu luar biasa. Amin. Mari bertindak sesuai dengan iman yang kita punya. Bapak Ibu, kita percaya kita pasti berhasil. Amin. Kita percaya kita pasti sembuh. Amin. Kita percaya kita menjadi orang yang sukses. Amin. Asal kita bertindak sesuai iman. Ya. Iman itu kapasitas yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Kapasitas kita mau percaya sebesar apa. Sekali lagi Tuhan gambarkan hanya sebesar biji sesawi saja loh Bapak Ibu. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu yang besar-besar. Ya. Tadi saya cerita tentang Petrus tadi. Petrus gagal Bapak Ibu. Petrus sudah merasa orang, aduh ya kok Tuhan kan bukan nelayan, saya ini lebih tahu kata Petrus. Saya ini kan nelayan, saya sudah puka, sudah jalan sana sini nggak dapat. Tapi Petrus punya iman kepada Tuhan. Waktu Petrus lihat, kok Tuhan berjalan di atas air. Lalu Petrus bilang, Tuhan saya mau ke kamu, saya mau berjalan di atas air. Tuhan kalau kamu percaya, kamu punya iman, kamu bisa berjalan juga. Dan akhirnya memang benar tuh. Alkitab mengatakan bahwa Petrus sempat berjalan di atas air. Tapi karena memang keraguan dalam hatinya, dan akhirnya dia terjatuh dan hampir tenggelam juga. Mari Bapak Ibu, kita mau menjadi orang-orang yang bertindak sesuai iman yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Seperti kata perempuan itu, kalau saya sentuh saja jubahnya, saya pasti sembuh. Keyakinan akan Yesus yang berkuasa itu yang melandasi tindakannya. Dan terjadilah pendarahan berhenti dan ia pun mengalami yang dilandasi. Iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Iman juga membuat kita berani untuk melangkah dan mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu mengandung risiko. Sekali lagi, semua yang kita hadapi pasti mengandung risiko. Makan risikonya ada enggak? Makan terlalu banyak juga risiko. Tidur ada enggak risikonya? Ada. Tidur terus bangun-bangun, risiko juga. Iya kan? Ketawa ada risiko enggak ketawa? Coba lu jalan sendiri kok ketawa sendiri-sendiri. Risiko juga Bapak Ibu. Lalu apakah dengan adanya risiko kita tidak mau melakukan apa-apa? Halo? Kita mau menjadi orang-orang yang berani bertindak. Amin. Karena kita punya iman.
Karena kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang kadang-kadang kita merasa gagal. Lihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai luar biasa. Mereka juga pernah orang menjadi gagal. Musa merasa gagal waktu dia membunuh orang Mesir. Lalu dia kabur. Wah, saya gagal. Wah, saya tidak bisa apa-apa lagi. Tapi Tuhan bilang sabar dulu. Kamu bisa bangkit dari kegagalan. Dan Tuhan pakai dia menjadi orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Daud, Daud lebih parah, Bapak Ibu. Dia berzina. Dia melakukan hal yang amoral, yang sangat memalukan. Dia gagal juga. Tapi Tuhan mau pakai dia. Bahkan luar biasa kita melihat kebangkitan dari seorang Daud. Dan Tuhan pakai dia menjadi orang yang luar biasa. Lalu Petrus akhirnya menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Wow, ini hal yang luar biasa. Jangan kita merasa gagal dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit, mari kita bertindak sesuai dengan iman yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah baca ini? Ini adalah sebuah karya seni yang luar biasa di Jepang, Bapak Ibu. Saya lupa sebutannya. Jadi di Jepang itu kalau ada barang pecah belah, di sini tidak bisa ditayangkan. Ada di belakang, Bapak Ibu boleh nengok sebentar. Jadi sebuah karya seni yang terjadi di Jepang, kalau ada keramik atau sesuatu yang pecah itu tidak dibuang loh Bapak Ibu. Tapi diambil, dikumpulkan, lalu direkatkan kembali, tapi direkatkannya pakai emas. Ya. Direkatkannya pakai emas dan harganya bisa 50 bahkan 100 kali lipat harganya. Jadi barang pecah belah itu tidak dibuang tapi direkatkan kembali. Disambungkan kembali bahkan menjadi sebuah mahakarya yang sangat berharga. Bapak Ibu, kadang kita merasa gagal dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa hancur. Bahkan berkeping-keping. Tidak ada harapan lagi. Ingat, Tuhan kita dianggap berharga di hadapannya. Ya, bulu yang terkulai akan tidak dipatahkannya. Ya, tapi dia akan jadikan indah tepat pada waktunya. Kadang katong merasa katong sendiri, aduh kok beta tidak bisa seperti orang lain. Kenapa orang lain kok lebih berhasil dari saya? Jangan lihat manusia, kita pasti akan kecewa. Melihat Tuhan, beriman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan tekun, dengan setia, dengan tidak bersungut-sungut, pantang menyerah. Dan kita bertindak sesuai dengan iman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin.